Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Untuk materi pada pertemuan kedua kali ini, Bapak masih membahas tentang melanjutkan materi pada pertemuan pertama, yaitu tentang pensiun pegawai. Nah, di sini coba kalian lihat pada halaman 62 yang materi Bapak kirim melalui WA Group, yaitu tentang pihak yang berhak menerima pensiun pegawai. Di materi tersebut dijelaskan, pensiun janda atau duda berhak menerima pensiun sebesar 36% dari dasar pensiun, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat lebih dari seorang istri yang berhak menerima pensiun, maka besarnya bagian pensiun janda itu masing-masing istri adalah 36%. Itu apabila mempunyai istri lebih dari satu. Dibagi rata-rata istri itu, jumlah 36% tersebut dari dasar pensiun dimaksud tidak boleh kurang dari 75% dari gaji pokok terendah menurut peraturan pemerintah tentang gaji dan pangkat pegawai negeri sipil yang berlaku saat itu. Kemudian coba kalian lihat di halaman 63, yaitu tentang besar pensiun janda atau duda yang ditinggalkan oleh PNS akibat tewas. Tewas di sini adalah karena kecelakaan ketika sedang perjalanan pulang atau berangkat dalam perjalanan dinas atau bekerja. Nah, berapa hak yang diterima oleh janda atau duda tersebut yang ditinggalkan oleh pegawai negeri sipil? Hak yang diterima adalah 72% dari dasar pensiun. Tidak boleh kurang dari gaji pokok terendah menurut peraturan gaji yang berlaku bagi almarhum suami atau istri yang ditinggalkan oleh pegawai negeri sipil akibat tewas tersebut. Jadi perbedaannya, apabila meninggal bukan karena tewas yaitu 36%, jika ditinggalkan karena tewas dalam perjalanan bekerja atau pulang bekerja atau perjalanan sedang dinas, maka besarnya pensiun yang diterima adalah 72%. Yang B yaitu pensiun anak. Masih di halaman 63. Kenapa yang menerima ada yang berhak menerima pensiun adalah seorang anak? Kenapa pegawai negeri sipil yang baik laki-laki maupun perempuan meninggal dunia, dia tidak mempunyai istri lagi, maka atau tidak mempunyai suami lagi, maka yang berhak menerima pensiun tersebut adalah seorang anak. Nah, coba di nomor 1, pensiun janda. Ini diberikan kepada anak, tapi dengan persyaratan bukan anak angkat, tapi anak-anak segolongan seayah dan seibu yang berhak menerima. Bagaimana Pak anak angkat? Anak angkat tidak berhak menerima pensiun dari janda atau duda tersebut. Dan di nomor 3, pensiun duda. Pensiun duda diberikan kepada anak seayah dan seibu. Bagaimana Pak kalau misalnya seorang pegawai negeri sipil, janda atau duda, laki-laki atau perempuan, tidak mempunyai istri dan tidak mempunyai anak? Ya, berarti yang berhak menerima pensiun dari seorang laki-laki dan perempuan yang meninggal dunia itu tersebut adalah orang tuanya yang berhak menerima pensiun tersebut. Itu ada di nomor masih di nomor 63, yaitu bagian C, pensiun orang tua. Nah, di sini untuk seorang anak pun harus memenuhi syarat. Apa syaratnya? Coba kamu lihat nomor 6. Berusia sekurang-kurangnya 25 tahun. Yang B, tidak mempunyai penghasilan sendiri. Yang C, belum menikah atau belum pernah menikah. Bagaimana apabila dia berumur 24 tahun tapi sudah menikah? Nah, itu tidak berhak karena tidak memenuhi syarat. Bagaimana Pak kalau misalnya tidak mempunyai penghasilan tapi mereka sudah berumur 25 tahun atau 30 tahun, itu tidak berhak juga.
Oke, untuk pertemuan kedua kali ini Bapak cukup sampai di sini. Mudah-mudahan nanti setelah kalian baca materi yang Bapak kirim dan menyimak ini masih ada pertanyaan. Silakan pertanyaan kalian kirim ke Bapak melalui WA Group atau langsung WA ke saya. Nanti kita akan bahas di materi pertemuan ketiga. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.